Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang kedua ini kita akan membahas tentang konsep Bayesian yang terdiri dari teorema Bayes. Di dalam teorema Bayes itu nanti akan ada peluang bersyarat dan nanti akan dijelaskan juga terkait dengan paradigma Bayesian. Baik, saya sampaikan dulu kerangka pemikiran tentang analisis Bayesian. Jadi di dalam analisis Bayesian itu sebenarnya ada dua sumber informasi mengenai parameter dari suatu model. Yang pertama, informasi tentang parameter yang berasal dari sampel yang nanti disebut sebagai fungsi likelihood, dan yang kedua, informasi dari parameter yang berasal dari ahli atau nanti disebut sebagai informasi prior atau dinyatakan dalam suatu distribusi prior. Ini bisa berasal dari ahli, bisa dari penelitian sebelumnya, atau bisa juga dari hasil estimasi klasik, misalkan least square atau maksimum likelihood dan lain-lain ya, dan sifatnya subjektif. Maka nanti distribusi priornya pun juga akan bersifat subjektif. Nah, gabungan kedua informasi ini akan membentuk suatu informasi yang disebut sebagai informasi posterior. Nanti yang digunakan adalah informasi posterior nanti dinyatakan dalam suatu distribusi posterior. Nah, penggabungan kedua sumber informasi ini kita kenal nanti sebagai teorema Bayesian atau Bayes theorem. Nah, berdasarkan hal itu, maka konsep peluang di dalam analisis Bayesian itu bersifat subjektif. Jadi ini nanti peluang yang bersifat subjektif itu adalah menggambarkan tingkat kepercayaan atau degree of belief seseorang terhadap suatu peristiwa yang akan terjadi, dan ini sangat tergantung kepada sumber yang kita peroleh. Tiap orang itu boleh memberikan peluang berbeda untuk kejadian suatu peristiwa tertentu. Nah, itu makanya disebut sebagai subjektif. Konsep peluang seperti ini tidak membutuhkan ukuran sampel yang besar sebagaimana pada teori statistika klasik atau pendekatan klasik yang didasarkan pada frekuensi relatif yang membutuhkan ukuran sampel besar di dalam inferensi statistiknya. Di dalam analisis Bayesian, parameter itu dinyatakan sebagai suatu variabel acak. Dan keacakan parameter ini sangat terkait dengan distribusi peluang subjektif yang menggambarkan pengetahuan orang tentang parameter tersebut. Di mana keacakannya ini bukan berasal dari hasil eksperimen yang berbeda-beda seperti di klasik ya. Oleh karena itu ini yang membedakan dengan teori atau dengan pendekatan klasik di mana parameter itu dianggap tetap atau konstan sehingga tidak memiliki distribusi peluang. Ini teorema Bayes. Kemarin juga sudah saya sampaikan, ini terkait dengan peluang bersyarat, peluang gabungan, dan peluang marginal. Jadi teorema Bayes itu dinyatakan sebagai berikut. G theta bersyarat Y itu sama dengan atau hasil akhir pada teorema Bayes itu G theta bersyarat Y itu proporsional terhadap likelihood atau fungsi likelihood Y bersyarat theta dikalikan prior ya G theta.
Oke, theta itu adalah parameter, Y itu observasi, dan join fungsi kepekatan peluang gabungan untuk theta dan Y itu dinyatakan dengan H theta, Y. H theta, Y itu dapat diuraikan menjadi G theta bersyarat Y, G theta bersyarat Y dikalikan FY atau sama dengan FY bersyarat theta kali G theta. Nah, FY bersyarat theta itu adalah fungsi densitas sampel Y yang identik dengan fungsi likelihood Y bersyarat theta, di mana likelihood ini memuat semua informasi sampel tentang parameter theta. Dan kalau kita nyatakan G theta bersyarat Y itu kan sama dengan H theta, Y, H theta, Y sama dengan G theta bersyarat Y dikalikan FY sama dengan FY bersyarat theta kalikan G theta. Maka kalau kita mencari G theta bersyarat Y itu sama dengan FY bersyarat theta dikalikan G theta per FY, yang tidak lain sebagai berikut ini. Nah, tadi disampaikan bahwa FY bersyarat theta itu identik dengan fungsi likelihood dari sampel Y bersyarat theta. Kemudian dikalikan G theta dibagi FY. Nah, FY itu tidak memuat parameter, nilainya konstan, makanya kita bisa tulis G theta bersyarat Y itu dalam bentuk proporsional terhadap likelihood Y bersyarat theta dikalikan G theta. G theta bersyarat Y itu nanti ini merupakan informasi posterior yang dinyatakan dalam bentuk posterior density function. Kemudian G theta ini prior density function, ini informasi prior, dan likelihood Y bersyarat theta itu likelihood function, fungsi yang diperoleh dari sampel. Teorema Bayes itu sebenarnya membahas tentang informasi sebelum G theta, informasi sebelum itu yang kita nyatakan sebagai informasi prior atau G theta, dan setelah sampel Y terobservasi itu nanti kita nyatakan sebagai likelihood Y bersyarat theta. Dan teorema Bayes itu memperlihatkan bagaimana informasi prior tentang parameter theta yang termuat di informasi prior G theta akan dimodifikasi oleh informasi tentang parameter theta di dalam sampel yang termuat di fungsi likelihood Y bersyarat theta. Ya, jadi awalnya kita berdasarkan theta itu berdasarkan informasi prior. Ya, kemudian dimodifikasi informasi tentang parameter itu di dalam sampel yang termuat di fungsi likelihood Y bersyarat theta, dan akan menjadi informasi posterior tentang parameter theta yang dinyatakan sebagai G theta bersyarat Y, atau bisa dituliskan bahwa informasi posterior itu proporsional terhadap informasi sampel dikalikan informasi prior. Nah, jika fungsi densitas posterior G theta bersyarat Y itu telah diperoleh, maka akan digunakan untuk melakukan inferensi statistik. Bisa kita lakukan penaksiran titik, kita bisa lakukan penaksiran selang, kita juga bisa lakukan pengujian hipotesis tentang parameter. Jadi sumber atau informasi posterior itu yang akan digunakan untuk inferensi. Nah, saya akan masuk ke informasi prior. Ya, apa itu contoh, maksud saya contoh tentang informasi prior, bagaimana mendefinisikan fungsi densitas bagi prior.
Jadi ini misalkan akan didirikan sebuah toko di suatu lokasi tertentu. Nah, untuk itu diperlukan informasi kira-kira menguntungkan atau tidak jika didirikan toko di lokasi tersebut. Nah, oleh karenanya diperlukan informasi tentang kira-kira menguntungkan atau tidak ya kita dirikan toko di lokasi tersebut, dan itu diperlukan informasi dari orang yang ahli di bidangnya untuk bisa mengetahui atau untuk bisa memberikan informasi mengenai menguntungkan atau tidak jika didirikan toko di lokasi itu. Ini misalkan sang ahli itu mengatakan atau berpendapat bahwa toko tersebut akan menguntungkan jika didirikan di lokasi tersebut. Itu akan untung jika rata-rata keuntungannya 5 juta per minggu. Ya, ini pendapat ahli. Jadi toko itu akan menguntungkan jika keuntungan per minggunya itu sebesar 5 juta. Nah, itu informasi dari ahlinya. Nah, kemudian kita akan coba membawa dalam bentuk probability atau peluang, dalam bentuk peluang. Jadi misalkan parameter beta adalah ekspektasi pendapatan per minggu dari kios tersebut. Kita tahu bahwa dalam analisis Bayesian parameter itu merupakan suatu variabel acak, sehingga beta itu memiliki distribusi. Nah, misalkan karena tadi ahli itu mengatakan rata-rata keuntungan 5 juta per minggu. Jadi mungkin kita bisa definisikan dalam bentuk peluang beta terletak antara 4 sampai 9 karena 5 juta itu ada di dalam selang tersebut. Ya. Sama dengan 95%. Kemudian dengan asumsi bahwa beta itu berdistribusi normal dengan rata-ratanya beta 0 dan ragamnya sigma 0 kuadrat. Nah, beta 0 dan sigma 0 kuadrat ini disebut sebagai parameter prior. Selanjutnya kita bisa dapatkan parameter prior tersebut sebagai berikut. Beta terletak antara 4 sampai 9 tadi ya, karena distribusinya normal kita bisa gunakan ini 4 minus beta 0 per sigma 0, 9 minus beta 0 per sigma 0 sama dengan 95%, dan 4 minus beta 0 per sigma 0 itu sama dengan minus 1,96 sesuai dengan distribusi normal baku. Kemudian 9 minus beta 0 per sigma 0 sama dengan 1,96. Oleh karena itu selanjutnya kita selesaikan dua persamaan ini, maka akan diperoleh beta 0 sama dengan 6,5 dan sigma 0 sama dengan 1,2755 sebagai parameter prior. Nah, sehingga pendapat sang ahli tadi dapat dinyatakan bahwa keuntungan, rata-rata keuntungan itu berdistribusi normal dengan rata-ratanya 6,5 juta per minggu dengan ragamnya sebesar 1,2755 kuadrat. Apabila kita tuangkan dalam fungsi densitas prior akan diperoleh G beta sama dengan 1 per sigma 0 akar 2 pi E minus setengah beta 0 per beta 0 per sigma 0 sama dengan 1 per 2755 akar 2 pi E minus setengah beta minus 6,5 per 1,2755. Oh iya, ini maaf, ini kurang kuadrat. Ini kurang kuadrat ini ya. Ini kurang kuadrat. Nah. Kemudian kita tahu bahwa ahli tadi menyatakan beta terletak antara 4 sampai 9. Seandainya saya ingin berpendapat yang lain, misalkan beta terletak antara 6 sampai 11 mungkin, itu akan menghasilkan fungsi densitas prior yang berbeda juga. Oleh karena itu maka di dalam konsep Bayesian
konsep peluang di dalam analisis Bayesian itu bersifat subjektif. Jadi sangat tergantung pada informasi prior yang diberikan. Ya, dan perlu diketahui bahwa angka yang muncul itu sama sekali belum terkait dengan pengambilan sampel. Ya, jadi hanya berdasarkan pendapat atau opini dari ahli, atau secara umum merupakan informasi yang diperoleh sebelum kita mengambil sampel. Baik, ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan konsep teorema Bayes. Saya akhiri dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.